Halo, perkenalkan nama saya Daniel Swanto Lubis. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Baiklah, langsung saja yaitu yang pertama pengertian dari penganggaran. Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau satuan moneter dan berlaku untuk jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Sedangkan hubungan anggaran dengan akuntansi yaitu anggaran dan akuntansi memiliki kaitan yang erat, di mana akuntansi menyajikan data historis yang sangat bermanfaat untuk mengatakan estimasi yang akan dituangkan dalam anggaran, yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman kerja di waktu yang akan datang. Dengan demikian, akuntansi sangat bermanfaat dalam penyusunan anggaran. Lalu, tujuan penyusunan anggaran. Tujuan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Yang kedua, untuk mengomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak yang terkait sehingga anggaran dapat dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Yang kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Selanjutnya itu model penyusunan anggaran. Adapun model penyusunan anggaran didasarkan pada prediksi situasi. Ada 3 situasi yaitu seperti situasi politik, sosial, dan ekonomi. Prosedur penyusunan anggaran. Orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyusunan anggaran serta pelaksanaannya adalah pimpinan perusahaan. Akan tetapi, tugas mempersiapkan dan menyusun anggaran ini dapat didelegasikan kepada dua pihak. Yang pertama yaitu pada bagian administrasi dan yang kedua pada bagian keuangan. Selanjutnya yaitu berbagai fungsi perencanaan laba dan anggaran. Adapun fungsi anggaran yaitu ada 6. Yang pertama, anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Yang kedua, anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak. Yang ketiga, anggaran bertindak sebagai alat komunikasi internal. Yang keempat, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap hasil operasi aktual yang dapat dibandingkan. Yang kelima, anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian. Yang keenam, anggaran mencoba untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer maupun karyawan. Selanjutnya yaitu pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Ada 3 tahapan utama dalam proses penyusunan anggaran, yaitu meliputi yang pertama, tahap penetapan tujuan. Yang kedua, tahap implementasi. Dan yang ketiga yaitu pengendalian dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, konsekuensi disfungsional proses penyusunan anggaran. Berbagai fungsi anggaran seperti penetapan tujuan, pengendalian, dan mekanisme evaluasi kinerja dapat memicu berbagai konsekuensi disfungsional, yaitu yang seperti halnya rasa tidak percaya diri, yang kedua resistensi, ketiga konflik internal, dan yang keempat efek samping lainnya yang tidak diinginkan. Selanjutnya relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja di mana perencanaan terjadi yaitu sebagai berikut. Ada 4, yaitu yang pertama faktor ukuran dan struktur organisasi. Yang kedua, faktor gaya kepemimpinan. Yang ketiga, jenis sistem pengendalian. Dan yang keempat, faktor stabilitas lingkungan organisasi. Adapun konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran ada 5 tahapan, yaitu tahap penentuan tujuan, yang kedua keselarasan tujuan, yang ketiga partisipasi, yang keempat manfaat partisipasi, dan yang kelima batasan dan permasalahan partisipasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.